US dollar dibanding rupiah terpuruk sepanjang sejarah, yaitu menyentuh angka 17.000. Belum pernah terjadi di sepanjang sejarah NKRI. Apakah ini krisis ataukah ini peluang? Kalau Anda mau tahu, saya mengundang Prof. Latuhihin, Ferry Latuhihin untuk membahas ini semua. Kondisi saat ini market di seluruh dunia itu merah ya. Amerika kan terjun bebas dari Dow Jones 45.000, 44.000, 45.000, sekarang tinggal 37.000 ya Dow Futures. Terus kemudian Hang Seng hari ini aja turun hampir 13%. Nah ini saya ngerti nih. Besok ini kira-kira gimana nih ISG Open ini bro? Nah jadi pemerintah harus berani mengumumkan bahwa program-program yang selama ini mereka andalkan dan ternyata menggerogoti fiskal kita itu harus berani dibilang dibatalkan. Kalau seandainya pemerintah tidak melakukan apapun dan antara tetap dilakukan, makan bergizi terus dilanjutkan, proyek 3 juta rumah tetap dilaksanakan, apa yang bakal terjadi selama 6 bulan ke depan? Yang akan terjadi kemungkinan besar menurut saya adalah economic crisis ya. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wow, selamat datang kembali di dalam channel Level Up Success Before 30. Dan hari ini seperti biasa, Level Up kedatangan the most wanted man in Indonesia saat ini, yang baru saja meraih penghargaan sebagai cover utama di majalah Tempo. Sekitar 2 minggu yang lalu saya barusan saja podcast sama beliau, membahas tentang Danantara, dan hari ini seperti prediksi beliau 2 minggu yang lalu, tepat, tidak meleset sedikit pun. Oleh sebab itu saya culik lagi pada hari ini untuk membahas akhirnya dolar mencatat sejarah baru, tembus 17.000. Wah, ini ngeri nih. Nah, apa kabar ini Pak Ferry? Baik bos, terima kasih for inviting me again. Welcome back ya. Dan hari ini saya nggak sendirian, saya dipandu oleh salah satu host favorit Anda, Bapak Tony Adikaryo. Tepuk tangan untuk sama Pak Tony, luar biasa. Nah, untuk membahas topik-topik yang makroekonomi ini, saya tentu tidak mampu sendirian, tapi saya harus ditemani Pak Tony sebagai co-host untuk mengorek-ngorek informasi lebih lanjut sama Pak Ferry Latuhihin. Pak Ferry sehat? Sehat, thank you very much bos. I'm very fine. Waduh, keren. Dan sekarang Pak Ferry seperti biasa 2 minggu terakhir ini, meskipun orang merayakan Idul Fitri, tapi Pak Ferry selalu seperti kelelawar malam, saya bilang, terbang ke sana kemari. Stasiun televisi mana yang tidak mengundang Pak Ferry untuk menanyakan insight-nya, termasuk Success Before 30. Pak Ferry, sekarang apa tanggapan Pak Ferry tentang akhirnya dolar ini menyentuh angka yang terpuruk selama sejarah NKRI ini berdiri, 17.000. Menurut Pak Ferry bagaimana? Ini sebelum ada Trump pun saya sudah ramalkan bahwa dolar itu on the way ke 17.000 ya. Sebelum Trump melakukan apa yang namanya Liberation Day, memperlakukan tarif kepada semua negara yang jumlahnya fantastis, persennya 30%, 34%, dan kita 32% kalau masalah ya. Nah, tapi sebelum itu terjadi, saya sudah ramalkan pada waktu dolar meluncur dari 15.500, 16.000, 16.500, dan seterusnya. Sekarang ini hari tembus ke 17.000 ya. Itu bukan sesuatu yang aneh kalau kita tracing ya kan dolar rupiah exchange rate kita berdasarkan faktor-faktor fundamental ekonomi. Ya, nah sebelum Trump melakukan tarif yang diumumkan pada waktu kemarin itu, ya kan kita sudah tahu bahwa rupiah akan melemah terus terhadap US dollar karena kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah ini sangat luar biasa berantakannya sehingga orang tidak percaya dengan rupiah. Pertama adalah masalah, kembali lagi saya ulang, masalah Danantara yang didirikan sebagai super holding dan memasukkan bank-bank ke dalamnya. Yang saya bilang ini bakal jadi bencana. Karena apa? Karena bank itu mempunyai systemic risk, ya. Dan bank tidak boleh sedikit pun dikutak-katik. Nah, investor khawatir dengan masuknya bank ke dalam Danantara, sementara Danantara itu sendiri tidak punya kapasitas untuk fundraising, membiayai proyek-proyeknya. Nanti mereka khawatir bank yang akan menjadi targetnya sebagai sumber funding mereka.
sumber funding dan antara. Dan proyek-proyek mereka pun tidak akan gampang mendapatkan fund karena proyek-proyeknya tidak seksi. Pertama ya, yaitu masalah hilirisasi, masalah refinery minyak, masalah bangun pabrik baterai untuk EV dan lain. Itu proyek-proyek yang saat ini tidak seksi. Ya, jadi orang-orang khawatir akan dipakai nanti dana dari bank. Nah, maka dibuanglah saham-saham bank yang akhirnya membuat indeks kita terpuruk pada tanggal 18 Maret yang lalu. Terjadi trading halt, ya, itu udah ada prelude-nya, yaitu Danantara, ya. Nah, selebihnya juga muncul program-program pemerintah yang boleh dibilang cuma menghabiskan uang, seperti misalnya Koperasi Merah Putih, ya kan, yang katanya akan memakan biaya 300 triliun, ya kan, duitnya dari mana? Masalahnya kan kita tidak punya anggaran surplus, kita punya anggaran defisit 616 triliun tahun ini, sementara utang jatuh tempo 700 sampai 18 triliun bulan Juni nanti. Orang tentu bertanya, kalau uangnya tidak dari surplus APBN, tentu nanti yang akan ditodong adalah bank-bank yang ada di dalam Danantara. Oleh karena itu saya berpesan kepada pembuat kebijakan untuk mengeluarkan bank-bank dari Danantara. Itu pun sebetulnya tidak terlalu aman karena bank itu masih tetap BUMN yang gampang ditodong untuk membiayai proyek-proyek yang tidak masuk akal, apalagi ada di dalam Danantara, kan begitu logikanya ya. Nah, sekarang dengan adanya Trump mengenakan pajak tarif ya kan sampai 32%, langsung ini hari kita lihat bagaimana dolar menembus 17.000 ya. Bahkan tadi saya lihat offernya ada di 18.000 ya. Jadi kita dapat bayangkan bagaimana ekonomi kita ini, rupiah ini mendapat double impact. Impact pertama adalah dari internal, yaitu fundamental ekonomi kita yang kropos, ya kan, akibat program-program atau kebijakan-kebijakan yang ultra populis, ya, yang memakan biaya besar-besaran, sementara manfaatnya kita tidak tahu untuk apa, ya kan, masih mending pada saat zaman Jokowi, walaupun kita utang besar-besaran, APBN kita defisit, Jokowi masih membangun infrastruktur, ya, yang boleh dibilang menambah capital stock kita, ya, untuk berproduksi. Tapi ini yang namanya makan bergizi gratis itu kan ujung-ujungnya jadi tinja yang tidak menjadi capital stock, ya. Dan sangat disayangkan program yang harusnya bisa dengan budget 5-10 triliun itu dipaksa untuk membuat budget sampai 300 triliun. Ini ada apa di balik proyek ini? Ya kan, orang jadi tidak percaya. Nah, sekarang dengan adanya Trump, kita lihat bagaimana rupiah kena double impact. Impact pertama dari udah sebelum Trump itu udah ada impact internal, ketidakpercayaan investor terhadap negara kita, terhadap fundamental ekonomi kita. Begitu datang satu external force, satu shock dari luar sana, ya dalam sekejap dolar terbang ke 17.000. Untung market kita belum buka, bos, ya kan, masih dalam libur Lebaran. Kalau besok dibuka, saya tidak jamin, ya kan, mungkin juga bisa terjadi begitu buka langsung trading halt. Karena 5% itu trading halt. Sebab apa? Kita lihat ini hari Hong Kong itu jebol 10%. Ya, Nikkei juga jebol begitu dalam ya. Tidak ada satupun di dunia ini stok market yang selamat akibat ulah Trump ya. Jadi poin saya adalah kembali lagi ya, rupiah melemah ke 17.000 oleh karena dua hal. Hal pertama sudah didahului dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang ngawur. Yang kedua adalah adanya external shock dari sana, exogenous shock disebutnya dalam bahasa ekonomi, ya kan, sehingga pelemahan yang terjadi itu sangat masuk akal ke atas 17.000. Itu my takeaway. Nah, Waduh. bro, Jadi menurut saya, ini menurut Pak Tony gimana nih, Pak Tony? Tanggapan dari Prof. Ferry. menurut lu kira-kira gimana? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di Presiden Prabowo untuk menghadapi Pemerintah, oke. Pemerintah sebetulnya di dalam pemelemahan rupiah ini boleh dibilang secondary ya impact-nya. Yang paling utama adalah bank sentral ya, yang langsung bisa melakukan intervensi di pasar untuk menjaga rupiah agar tidak kedodoran sampai ke 18.000, 19.000, 20.000 melalui intervensi satu yaitu menjual dolar, dua menaikkan suku bunga. Nah, masalahnya kembali lagi, kalau kita menjual dolar terus-terusan, lama-lama ya cadangan devisa kita habis.
ya, pelan-pelan depleting sampai pada satu momen di mana cadangan kita, devisa kita dianggap tidak lagi viable, bisa terjadi apa yang namanya speculative attack, ya, yang dilakukan oleh Soros pada waktu tahun 92 ya terhadap Bank of England, dan tahun 98 terhadap bank-bank di Asia Tenggara yang terkena krismon, ya. Nah, itu satu. Berarti BI ini harus sangat hati-hati. Tidak bisa main guyur-guyur dolar saja untuk memperkuat rupiah, sebab ongkosnya adalah cadangan devisa kita akan mengering, ya. Itu juga bahaya. Nah, pemerintah harus sadar bahwa program-programnya ini tidak masuk akal. Program-program yang sangat boros ini justru menggerogoti kekuatan fiskal kita, satu, ya kan? Yang kedua, kekuatan ekonomi fundamental kita, ya, fundamental ekonomi kita. Kita akan berunding dengan semua negara, kita akan juga buka perundingan sama Amerika, kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik, kita ingin hubungan yang adil, kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati. Ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Nah, jadi pemerintah harus berani mengumumkan bahwa program-program yang selama ini mereka andalkan dan ternyata menggerogoti fiskal kita, itu harus berani dibilang dibatalkan. Misalnya, makan bergizi gratis itu dirasionalisasi, ya, dengan budget cuma 5-10 triliun atau paling banter 20 triliun sudah cukup, ya. Dengan sistem kupon, dengan sistem voucher, berikan kepada anak-anak di sana di daerah-daerah tertinggal, anak-anak sekolah yang memang membutuhkan. Di daerah-daerah kota-kota besar yang tidak kekurangan gizi dan orang tuanya mampu, ngapain harus dikasih makan bergizi gratis yang notabene cuma 10.000? Buat mereka, makan 10.000 itu ya makanan ayam, ya, karena orang tua mereka sanggup, ya kan, mungkin 50.000 uang jajannya, ya, bukan tidak mungkin makanan ini menjadi makanan ayam nantinya. Ya, mereka buang, ayam yang makan, kan begitu. Yang kedua, masalah Danantara. Pemerintah harus berani mengatakan bahwa Danantara ini harus dibukukan untuk sementara melihat kondisi ekonomi yang tidak membaik. Nah, itu juga ada alasannya. Mau investasi apa Danantara dalam kondisi global seperti ini? Apakah bisa nyari fundraising? Saya nggak yakin. Kalau mereka berani, mereka pergi roadshow ke London, ke New York, ke sentra-sentra financial center in the world, saya tidak yakin seperak pun mereka dapat dana. Ya, oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak mengatakan bahwa Danantara dibekukan untuk sementara, sehingga bank-bank yang ada di dalamnya tidak, nasabah-nasabahnya tidak perlu khawatir untuk memindahkan dana mereka ke bank lain. Dan yang kedua, pemain saham pun sadar bahwa sekarang ini lebih aman, ya, posisi bank-bank ketimbang ada di Danantara. That's my point. Oke. Nah, kalau yang lu sampaikan tadi kan kebanyakan tentang secara moneter, ya, bagaimana penanganan secara moneter dari Bank Indonesia. Nah, kira-kira kalau secara negotiation, karena sebetulnya Trump ini menggunakan Trump tarif ini kan majority untuk negotiation sebetulnya. Nah, jadi bisa. Yang paling bagus adalah gaya Vietnam, ya. Tidak seperti Cina. Cina membalas dendam dengan menaikkan juga tarif untuk barang-barang impor dari Amerika 34%. Kita tidak dalam kapasitas itu, bos. Kita seharusnya, kalau memang Trump mengklaim bahwa impor tax dari Amerika ke Indonesia itu 64%, maka dia bagi 2 jadi 30% untuk ekspor barang-barang kita ke sana. Seharusnya pemerintah menurunkan impor tax dari Amerika ke Indonesia, kalau perlu dibuat 0. Ya, karena apa? Impor tax itu membebani rakyat. Kan jadi mahal barang-barang dari Amerika, betul nggak? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hasil dari impor tax pun masyarakat sadar nggak jelas uang pajaknya kemana. Kan itu poinnya, ya. Jadi sebaliknya kalau menurut saya yang paling pantas dilakukan, yang paling bagus dilakukan oleh pemerintah kita adalah meniru Vietnam, yaitu menurunkan, ya, import tax dari Amerika kalau perlu ke 0, sehingga you have something to bargain. Kita bisa mempunyai bargaining position dengan si Trump, ya. Trump, you know what, ya, I have lowered, ya, the import tax, ya kan, on US good to 0.
pasti si Trump happy. Ya, si Trump kan istilahnya pengen begini, ya kan, kembali lagi, ya, emangnya gue bodoh, lu mengenakan tarif pajak atas barang-barang Amerika yang diekspor ke Indonesia 64%, bro. Jadi kalau gue kenakan 32%, separahnya gue rasa wajar, kan begitu, ya kan? Jadi kita harus punya satu negotiation, satu poin untuk negosiasi dengan Amerika, dengan si Trump. Tanpa satu tool itu, tanpa satu alat negosiasi, Trump nggak akan bergeming. Ya, nah oleh karena itu yang paling bagus adalah lowering the tax rate, import tax rate ke Indonesia barang-barang Amerika kalau perlu ke zero. Ya kan, apalagi kalau yang diimpor itu barang-barang untuk memproduksi capital goods, ya kan, itu jauh lebih baik ya ketimbang puluhan persen, misalnya mesin-mesin whatsoever untuk alat-alat produksi dari Amerika, misalnya dari GE, ya kan, itu akan lebih bagus. Karena apa? Nanti barang-barang di Indonesia juga bisa lowering cost-nya, sehingga price-nya pun bisa di lowering, sehingga daya beli masyarakat tidak terkuras. Ya, saya rasa pertanyaan dari Bro Tony tadi, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Menurut saya that's the point. Yang harus dilakukan pemerintah adalah lowering the tax rate, di import tax rate ke Indonesia barang-barang Amerika kalau perlu ke 0%. Pertama adalah itu bisa merayu Trump untuk negosiasi, ya kan, dengan kita. Yang kedua, itu pun a good impact on our economy itself, gitu loh. Ya, that's my answer, bos. Ya, saya setuju untuk itu sih. Dan saat ini menariknya sih, Indonesia sampai detik ini kan masih belum membuat reaksi apapun. Ini kelihatannya masih dalam pemikiran daripada pemerintah untuk melakukan apa. Saya harapkan yang Bro Ferry tadi saya katakan, kita menggunakan cara seperti Vietnam, bukan seperti Cina, itu saya rasa lebih bijaksana ya. Akan lebih betul. bagus. Ya. Betul. Kita harus punya bahan untuk negosiasi dengan Trump, dan bahan yang paling penting adalah kembali lagi karena ini mengenai import tax. Ya kita harus datang dengan import tax. Kita nggak bisa datang dengan macam-macam yang lain-lain, ide-ide atau option-option lain. Jadi yang Trump pengen dengar adalah kembali lagi, come on man, you lower our tax rate, ya kan, you lower your tax rate, the import tax rate from US, then we can talk. Nah, sekarang gini Pak Ferry, yang saya mau nanyakan adalah, kalau seandainya pemerintah tidak melakukan apapun, ini kita masih wait and see, dan antara tetap dilakukan, tetap pada idealisme semula, makan bergizi, terus dilanjutkan, kemudian proyek 3 juta rumah tetap dilaksanakan, apa yang bakal terjadi selama 6 bulan ke depan menurut Pak Ferry? Yang akan terjadi kemungkinan besar menurut saya adalah economic crisis, ya, karena investor akan kabur, terjadi capital flight, sehingga dolar menuju 20.000, bahkan lebih dari 20.000, dan BI tidak punya kapasitas lagi untuk melakukan intervensi, apalagi menaikkan suku bunga di tengah ekonomi yang lagi lesu, ya kan, itu bencana semuanya gitu loh ya. Jadi kalau worst case scenario-nya itu, saya rasa kita memang bunuh diri, ya, bukan suatu good option untuk tetap kekeh dengan program-program kita, sementara dunia tidak mendukung, sementara budget kita tidak mendukung, sementara kita tidak punya duit, ya kan, sementara ekonomi kita juga lagi memang on the downtrend, lagi slowing down, PHK di mana-mana. Nah, ini yang akan terjadi menurut saya adalah economic crisis. Tapi it doesn't stop there. Yang saya khawatirkan dengan adanya economic crisis, terjadi social unrest, ya, masyarakat turun ke jalan, demo besar-besaran, sehingga terjadi political instability, ya, pemerintah bisa digoyang, presidennya bisa digoyang. Ini akan menjadi kepanikan massal yang sangat luar biasa, yang ongkosnya jauh lebih besar ketimbang membatalkan program-program yang tidak masuk akal. Oke, pertanyaan saya yang menyangkut permasalahan daripada begitu banyak orang. Ini bukan pertanyaan politis ya, juga bukan pertanyaan dari lawan politis. Tapi ini pertanyaan dari sudut pandang kita belajar dari pengalaman tahun 1998. Mungkin saat ini pemerintah yang baru punya idealisme. Siapa sih Pak yang nggak pengen punya 3 juta rumah? Siapa sih pemerintah yang juga nggak pengen makan rakyat gratis begitu banyak? Tentu seandainya, mungkin nggak kalau program ini kalau seandainya berhasil,
menurut Pak Ferry logis nggak kalau ini berhasil? Nggak mungkin, karena makan bergizi gratis itu kan tadi saya bilang, kalau asal-asalnya adalah stunting, stunting itu tidak bisa diobatin, stunting itu preventif sifatnya, karena setelah umur 2 tahun anak yang kena stunting dari perut ibunya itu tidak bisa lagi kembali menjadi normal, ya kan, karena saraf-saraf kognitifnya itu sudah terbentuk menjadi stunting man, ya, itu satu. Dan yang kedua, kembali lagi, apa sih manfaatnya dibilang makan bergizi gratis? Kita lihat banyak anak-anak yang tidak kekurangan gizi di kota-kota besar, udah SMK, ya kan, ditanya 9x6 kan nggak ngerti. Jadi artinya itu bukan masalah gizi, bahwa mereka tulalit, ya kan, itu memang sistem pendidikan. Nah, makan bergizi is a necessary condition, bos, ya. Makan bergizi adalah kondisi yang harus, yang necessary untuk orang bisa berpikir, tapi it is not sufficient condition, ya. Untuk menjadi pandai itu variabelnya banyak, bos, ya kan. Sistem pendidikan, lingkungan di mana itu anak hidup, kultur daripada sekolahan, cara orang tua mendidik anaknya. Jadi bukan masalah makan bergizi. Kalau kita bilang katanya makan bergizi bisa bikin otak kita pandai, mungkin IQ-nya 150 ke atas kayak Einstein, itu sekolah di mana? Ya, IQ kita tuh rata-rata 78 loh, ya, dan dibandingkan dengan generasi saya yang relatif anak-anak generasi sekarang gizinya lebih bagus. Generasi saya, bos, 9x6 anak SD tuh bisa langsung jawab 54. Ya, sekarang yang gizinya bagus anak-anak, ya, ditanya SMK loh, ditanya 8x7 berapa, bingung. Kan ini udah kelewatan loh. Artinya apa? Variabelnya yang menentukan IQ itu bukanlah gizi. Gizi memang a necessary condition. Anak supaya bisa pandai dia harus bisa berpikir, gizinya harus cukup. Tapi begitu gizinya cukup itu belum final gitu loh. Gizi cukup cuma syarat utama, ya, yang tidak sufficient, ya kan, karena kepandaian seorang itu ditentukan oleh lingkungan sosialnya, orang tuanya, cara mendidiknya, kultur sekolahnya, tawuran apa enggak. Jadi banyak sekali, bukan gizi, ya. Nah, itulah makanya saya bilang ini program pemborosan yang sangat dahsyat, apalagi kalau dicanangkan budgetnya sampai 300 triliun. Sementara kalau hitung-hitungan saya cukup untuk daerah-daerah tertinggal yang memang membutuhkan makan bergizi yang cuma barangkali 5-10 T. Kenapa harus 300 T buang-buang duit, sementara kita dalam posisi fiskal kita dalam keadaan kain-kain, dengan jatuh temponya utang yang begitu tinggi, dengan tingginya defisit. Saya khawatir kalau budget defisit kita melangkahi 3% threshold itu, seperti yang diramalkan Nomura, bukan tidak mungkin sovereign rating kita di downgrade oleh rating agency seperti S&P, Moody's, dan Fitch. 1 notch lower aja itu bisa membuat dolar ngacir kemana-mana, bos, ya, akibat tidak sustainable fiskal kita. Ini bahaya, makanya pemerintah harus menyadari itu. Baik, oke. Nah, kalau dari saya sudah cukup, Pak Tony. Pak Tony mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, aku kembali ke Trump tarif aja. Nah, ini dengan kondisi saat ini, itu kan banyak orang-orang yang ya di berbagai negara yang komplain, termasuk di Amerika sendiri itu komplain, bahkan sudah demo turun ke jalan. Nah, ini kira-kira bakal bagaimana nih, bro? Menurutmu? Gini, Trump ini adalah orang yang boleh dibilang kopos, ya, kekeh dan agak sakit jiwa, ya, kalau menurut ukuran saya sebagai seorang presiden, ya. Karena apa? Apa yang dilakukan itu it doesn't make sense, tahu nggak? Sebetulnya ekonomi Amerika, kalau kita hitung servicesnya, intellectual property-nya, seperti dalam banking sektor, service sektor yang lain, telekomunikasi, paten-paten, Amerika itu tidak mengalami defisit. Yang defisit itu goods marketnya, barang-barang, ya, yang diekspor dan diimpor, misalnya baju, celana, dan segala macam. Itu memang mereka defisit. Tapi kalau dihitung daripada multinational company mereka yang beroperasi di luar negeri dan mengalirkan uangnya, keuntungannya lagi ke Amerika, Amerika basically nggak defisit, bos. Ya, yeah, you got the points. Yang dihitung oleh Trump adalah barang-barang, bukan jasa.
Ya, kalau Betul. jasa Amerika tuh boleh bilang surplus 1.000 triliun lebih, bisa mengoffset defisit dari barang-barang. Tapi ini kan orang agak sakit jiwa yang namanya Trump. Ya kan, sekarang udah mulai demo-demo di Amerika nih, rakyat udah mulai turun ke jalan. Kenapa? Karena mereka pasti kesulitan. Kalau memang Trump mengenakan tarif begitu tinggi, itu kan di-pass through ke dalam consumer goods, consumer price mereka. Yang harus menjamin adalah buyers, konsumennya. Sementara Amerika kita lagi tahu mengalami apa yang namanya income inequality yang sangat dahsyat ya. Yang kaya tertambah kaya, yang miskin menjadi semakin miskin. Kita lihat aja di kota-kota besar di Amerika bagaimana yang namanya homeless ya, orang-orang yang tidur di jalanan, hidup dengan sampah, itu sangat luar biasa. Ya, yang kita bisa harapkan nanti adalah kembali lagi demo-demo mengimpeach si Trump ini semakin besar ya, sehingga tekanan ini orang harus ditekan sekeras-kerasnya baru dia bisa berpikir lain. Itu karakter si Trump. Ya, orang ini emang agak gila kalau menurut saya. Padahal apa yang dilakukan itu tidak masuk akal. Iya. Bisa gitu. Dan itu memicu resesi Amerika ya, kalau sampai terus dilakukan. Pasti. Banyak yang meramalkan kalau si Trump kekeh dengan tarif-tarifnya ini, tidak mau negosiasi, tidak mau mengurangi, tidak mau berpikir ulang, dijamin ekonomi Amerika ini akan recession, artinya negative growth. Tapi gilanya lagi, dia memaksa the Fed untuk menurunkan suku bunga. Di saat inflasi itu naik, ini kan aneh. Kalau dikenakan tarif kan harga barang-barang naik, berarti inflasi naik. Nah, harusnya the Fed kan menaikkan suku bunga, tapi dia paksa the Fed untuk menurunkan suku bunga dengan ancaman-ancamannya. Ini kan gila. Ini orang sama sekali gila. Ibunya dulu pernah bilang loh pada waktu dia muda, ini anak kalau bisa jangan jadi politisi. Kalau jadi politisi adalah bencana. Dan terjadi ramalan ibunya bahwa orang ini menjadi bencana, bukan bencana untuk Amerika aja, tapi bencana untuk dunia. Waduh, ngeri ini. Oke. Dengan kondisi saat ini market di seluruh dunia itu merah ya. Amerika kan terjun bebas dari Dow Jones 45.000, 44.000, 45.000, sekarang tinggal 37.000 ya Dow Futures hari ini. Betul. Terus kemudian Hang Seng hari ini aja turun hampir 13%. Nikkei tadi 8%. Nah ini saya ngerti nih. Besok ini kira-kira gimana nih IHSG Open ini dulu? Ya saya khawatir kalau besok market kita dibuka langsung trading halt bos, karena di bawah, karena pasti lebih dari 5% kalau menurut hitung-hitungan saya nggak tahu. Tapi kalau melihat kondisi market all over the world sampai 13% minus, Dow Jones hancur 2 hari berturut-turut ya kan, Jepang juga nyungsep semuanya, dan bukan tidak mungkin besok begitu market dibuka langsung tank lagi tutup. Oke. Karena trading halt ya. Kalau saya boleh ditanya ya, apa yang harus dilakukan oleh OJK, lebih baik diliburkan lagi. Really, benar. It doesn't make sense. Mendingan diliburkan seminggu lagi, melihat kondisi apa yang terjadi selama seminggu itu. Sebab kalau besok dibuka, pasti bos, begitu tank dibuka, tank ditutup. Ya. Langsung di-suspend. Langsung di-suspend lagi. Jadi kalau boleh saya bersuara kepada OJK, lebih baik perpanjang liburnya 1 minggu atau 2 minggu kalau perlu. Aduh. Really, it is spooky bos, sangat menyeramkan. Oke. Dan saya punya advice baik loh. Walaupun saya pun istilahnya pegang saham ya. Tapi kalau saya pegang saham besok dibuka langsung ambruk semuanya, mendingan saya punya hope bahwa everything is gonna be a little bit alright, sehingga pada waktu dibuka lagi tidak langsung trading halt kan gitu. Oke. Nah sekarang kita ngambil the worst case-nya, karena sampai saat ini kan belum ada pengumuman apapun dari Bursa Efek Indonesia ataupun OJK mengenai besok kan. Nah sekarang kita ngomong worst case-nya, besok open trading halt, oke? Nah, kita akan lihat itu kondisinya buruk. Tapi kita tahu bahwa katanya para investor kakap dunia yang mengatakan bahwa peluang yang terbaik itu adalah saat darah berceceran di market. Saat banyak darah tercecer di market,
maka disitulah peluang terbaik ada. Betul ya? Nah, sehingga kira-kira menurut kamu, kira-kira apa yang harus kita lakukan di saat seperti itu? Gini bos, pada saat falling knife, ya kan, pisau itu terjun, kita tadangin, tangan kita juga bisa berdarah, ya kan. Yang harus kita tahu satu, ya, strategi itu bisa nggak kita terapkan dalam kondisi apa? Ya kan, memang benar pada saat market jatuh, saatnya kita nyerok. Tapi apakah kalau kita nyerok itu udah bottom? Kan belum tentu. Ya kan, bisa juga masih lebih dalam. Nah, kalau kita kembalikan ke masalah ekonomi, apakah kasus ini akan menjadi systemic crisis atau tidak? Beda sama COVID, bos. COVID pada waktu itu tidak selamanya akan COVID. Suatu saat orang akan menemukan obatnya. Ya kan? Makanya pada waktu indeks jatuh ke 4.000, langsung rebound lagi tuh, ya, kencang sekali. Karena sifatnya temporary. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau indeks jebol, apakah sifat efek daripada Trump ini temporary atau tidak? Kalau tambah hancur, ya kan, malah kita tambah bleeding kan gitu, bos. Ya. Ini namanya gambling ya. Kan gitu kan, ya. Ya. Gamblingnya keterlaluan ini, terlalu silent ini kalau saya bilang. Gamblingnya agak gila ini. Nggak ada satu backup plan B yang sangat mengcover ini semua gitu. Kalau saya makanya saya bilang kalau Trump ini tidak mau bergeming, ya kan, indeks itu jatuh kita tadangin, bisa-bisa tangan kita juga berdarah-darah, bos, karena ini akan long lasting impact-nya. Kalau sampai terjadi global crisis, ya kan, kita juga krisis, semua bubar, bos. Ya kan, ini masalahnya, yaitu kita harus perhitungkan apakah dampak kebijakan si Trump ini akan long lasting, systemic, atau cuma sementara. COVID itu sementara, bos, karena orang pikir ya orang pasti someday akan menemukan obatnya dan everything is gonna be alright again, ya kan? Tapi ini kita nggak tahu, bos, really, kita nggak tahu ini sampai di dan this is just the beginning loh. Aduh, ya, ini baru the beginning loh, bos. Ya, jadi jangan anggap enteng gitu kan. Oke, indeks jatuh ke 5.000 misalnya, ya, and you think it has touched the bottom, ya kan? Kita hajar, ya, ternyata muncul news yang lebih buruk lagi. Wah, bos, bisa tidur di Monas, bos. Pak Tony, sering kita dengar di balik krisis ada orang kaya baru, di balik krisis ada miliarder baru. Kayaknya krisis ini sudah di depan mata. Kalau dengar omongannya Pak Ferry, Pak, kalau saya pengen belajar dengan Pak Ferry lebih dalam waktu dekat, itu kita ada kelas ya Pak Tony ya, tanggal 26 dan 27 April, gitu ya Pak Tony ya. Ini kayaknya cuman hitungan 3 minggu, nggak nyampe, 2 minggu lebih. Pak Ferry, kalau saya mau culik Pak Ferry ke workshop tersebut, dan saya mau tanya lebih dalam, apa peluang yang bisa kita dapat dengan krisis seperti ini. Betul, negara sekarang lagi pusing. Tapi di balik resesi loh Pak, tahun 98, itu banyak orang kaya baru muncul loh Pak. Banyak miliarder baru bermunculan. Betul. Nah, kita bisa melihat peluang ini nggak Pak Ferry, sebagai sebuah opportunity? Pasti ada peluangnya, ya kan? Nanti saya akan jabarkan bottom up ya, dari masalah ekonomi, kondisi ekonomi saya akan kupas apakah ini akan long lasting atau tidak, ya kan, satu. Yang kedua baru ke mikronya, ke arah market, stock market kita, saham-saham apa aja yang kira-kira is worth collecting, ya kan, ya? Itu nanti kita bahas tanggal 26-27, ya kan, 2 hari itu. Terserah semua audiens mau nanya apa aja saya akan jawab, gitu loh ya. Kalau di sini kan waktunya sempit sekali, kalau saya terangin juga kan cuma 30 menit kan nggak cukup gitu kan, masa satu harian saya mesti podcast kayak begini, nah bisa doer bibir saya. Berarti kita culik ya Pak Tony ya? Nanti saya akan bahas. Ya. Kita culik ini, Prof Ferry kita culik untuk, dan ini ingat, tempat juga sangat terbatas ya Pak Tony. Tempat sangat terbatas, saat ini sudah terdaftar, seat sudah terjual 50% ya, kurang lebih ya Pak Tony ya. Kita ingin, kalau Anda dalam waktu 2 minggu ini, Anda bisa amankan seat kalianlah akan menjadi the next billionaire dan the next miliarder dari ilmu yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry. Memang saat ini negara sedang menghadapi masalahnya negara sendiri.
Amerika menghadapi masalahnya Amerika sendiri. Jangan sampai di saat negara lagi kisruh, negara lagi resesi, kalian tidak mengambil peluang atau opportunity yang bisa diambil. Sehingga kita hari ini bisa menjadi the next miliarder-miliarder baru, layaknya orang yang lahir di tahun 98, 2008, dan seterusnya. Apakah ya, ini... Kayak Lo Keh Hong lah, kayak ceritanya Lo Keh Hong itu kan, bagaimana dia jual rumahnya kalau nggak salah pada tahun 98, krisis dia beli saham dan sekarang menjadi kaya raya. It is possible. Same, It is ya? possible. Ya, It is the same. possible. Pasti ada kesempatan dalam kerusuhan tadi, pasti ada kesempatan asal kita mau belajar. Ya, asal kita mau berpikir logis, ya kan? Ya, kalau kita belajar dari pengalaman Trump jilid 1, waktu dia menjabat, itu memang selalu membuat huru hara di 3-6 bulan pertama. Nah, setelah itu, dia akan membuat market itu terus volatile, dan kelihatannya dia memang memainkan itu untuk buy or sell, ya kan? Nah, seperti tahun awal-awal dia yang jilid pertama itu banyak sekali orang-orang yang kemudian mengambil kesempatan saat crash, ya. Nah, dan itu hanya berlangsung kurang lebih 3 bulan 6 bulan. Kemudian market Amerika dan market dunia itu kemudian up terus ke atas. Sehingga sebetulnya timing kita untuk menyelenggarakan di tanggal 26-27 ini rasanya tepat. Karena kita akan bisa menilai bagaimana caranya untuk melihat kebijakan-kebijakan Trump itu mana yang sistemik atau mungkin hanya gebrakan saja gitu, hanya semacam ngancam-ngancam aja. Nah, itu mungkin kita akan bisa kupas tuh Prof di acara tanggal 26-27. Gimana Prof? Ya, kita bisa kupas tuntas karena kan waktunya 2 hari ya. Saya berikan kesempatan buat audiens untuk bertanya satu-satu dan saya akan memberikan jawaban yang logis dan rasional, ya kan, tidak tebak-tebak manggis, ya kan. Jadi itulah forum di mana kita belajar sama-sama, terutama untuk audiens. Saya sudah 35 tahun di capital market, ya kan, tidak pendek ya waktu saya di capital market sebagai analis gitu kan. Saya juga pernah berkarir sedikit walaupun tidak lama di New York di Lehman Brothers, ya kan, tahun 2000. Jadi mungkin saya bisa transfer pengalaman saya kepada teman-teman yang ikut workshop ini. Keren. Baik, dari saya sudah cukup, Pak Tony sudah cukup pertanyaannya. Kita bungkus dan segera Anda klik link deskripsi di bawah ini juga. Kalau Anda ingin langsung mendaftar di workshop kita yang sisa 2 minggu ini, 26 dan 27, Anda bisa belajar langsung dari Prof. Ferry Latuhihin, bongkar tuntas, apalagi ilmunya juga bisa membaca company valuation ya, Pak Ferry ya, company valuation. Kita bisa menilai saham apa yang patut dikoleksi, opportunity apa yang bisa kita petik dari sebaliknya krisis. Ingat, orang-orang sukses mencintai krisis. Dan sekarang krisis sudah di depan mata. Orang-orang sukses mencintai krisis. Dan inilah timing yang tidak akan datang kedua kali. Anda mau nunggu, mungkin nunggu 10-20 tahun lagi. Kita nggak ada yang tahu timing seperti ini. Ini adalah sebuah opportunity yang luar biasa. Saya rasa di kesempatan itu kita bisa belajar banyak dari Pak Ferry Latuhihin. Pak Ferry, demikian waktunya sudah tiba. Sukses untuk Pak Ferry selalu. Sampai jumpa di tanggal 26 dan tanggal 27 April. Amankan seat Anda sekarang, seat sudah terjual 50%, tinggal 50% lagi, amankan seat Anda sekarang juga. Sukses untuk kita semua, terima kasih atas waktunya Pak Ferry, dan kita tutup Pak Tony. Sama-sama, salam hebat luar biasa, terima kasih.